Permasalahan yang pertama, yasbutu Ramadhanu imma al-awwal bi thubutin amin wa dzalika fi suratain. Ru'yati adlin al-hilala ikmali iddati Sya'ban 30 yawman. Yang kedua, au thubutan khasan wa yakunu bi umurin minha. Ru'yatul hilal fi haqqi man ra'ahu ka 'abdin aw imra'atin aw fasikin. Ikhbari nahwi sabiyin aw imra'atin aw fasikin in waqa'a fil qalbi sidquhum. Ikhbari adli riwayatin wa huwa man istama'at fihi syurutu syahadah illa al-hurriyata wadh-dhukurah. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Nah, ini pembahasan pertama, dengan apa ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Nah, ketetapan bulan Ramadan itu ada yang berlaku bagi halayak umum, ada yang berlaku pada person tertentu. Yang berlaku pada halayak umum itu ya ketika adalah satu dari dua opsi. Yang pertama adalah dengan ru'yati adlin al-hilala. Kalau ada satu orang adlun, satu orang kredibel yang memenuhi persyaratan persaksian, sudah melihat hilal dan persaksiannya itu dibakukan oleh pemerintah, artinya diakomodir oleh pemerintah. Ini yang pertama. Yang perlu kita jelaskan di sini bahwa mencukupkan dengan satu orang saksi itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Berlaku di bulan Ramadan dan berlaku untuk hal-hal yang terkait dengan puasa dan hal-hal yang terkait dengannya. Adapun bulan-bulan yang lainnya, semisal bulan Syawal atau Dzulhijjah, maka tidak cukup dengan satu orang saksi, harus dengan dua orang saksi. Itu yang pertama. Apabila hilal tidak terlihat, maka opsi yang kedua adalah dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Sehingga apabila hilal sudah terlihat, disaksikan oleh orang yang kredibel dan persaksiannya diterima oleh hakim ataupun pemerintah, atau kalaupun tidak terlihat bulan Sya'ban sudah digenapkan 30 hari, maka orang daerah tersebut besoknya sudah wajib untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun berlakunya Ramadan bagi person tertentu atau subutun khas, ini yang pertama adalah ru'yatul hilal. Artinya ketika ada orang yang melihat hilal, meskipun dia seorang budak yang persaksiannya tidak diterima, atau seorang perempuan yang dalam bab hilal persaksian perempuan tidak diterima, atau orang fasik yang memang persaksiannya tidak diterima. Tapi kalau mereka langsung melihat hilal dengan mata kepala mereka sendiri, maka bagi mereka sudah wajib untuk berpuasa di esok harinya. Meskipun bisa jadi orang lain belum, karena belum ada orang yang bersaksi lalu persaksian diterima. Yang kedua, ikhbaru nahwi sabiyin aw imra'atin aw fasikin in waqa'a fil qalbi sidquhum. Ini tidak melihat langsung, tapi dikasih tahu. Yang ngasih tahu itu anak kecil, kalau enggak perempuan, kalau enggak orang fasik. Intinya ya orang yang persaksiannya tidak diterima. Ada orang yang tidak memenuhi persaksian, lalu mereka melihat hilal. Setelah melihat hilal, lalu mereka memberitahu kita, hilal sudah kami lihat. Nah, itu kalau dalam hati kita membenarkan mereka, maka esok hari juga kita wajib untuk berpuasa. Yang ketiga adalah ikhbaru adli riwayatin wa huwa man istama'at fihi syurutu syahadati illa al-hurriyata wadh-dhukurata. Kalau ada orang yang adlun, orang yang kredibel secara periwayatan, karena nanti dalam di sana ada dua istilah, ada namanya adalatus syahadah, kredibilitas dalam bersaksi, ada namanya adalatur riwayah, kredibilitas dalam meriwayatkan.
Secara umum syaratnya sama, hanya saja kalau ada latur riwayah itu tidak disyaratkan harus merdeka dan laki-laki. Artinya budak ataupun perempuan pun dalam periwayatan selama syarat-syarat lain memenuhi itu diterima. Nah, jadi kalau ada orang yang secara periwayatan diterima, meskipun itu budak ataupun itu perempuan, lalu memberitahu kita bahwa mereka telah melihat hilal, maka esok harinya kita juga berpuasa, baik dalam hati kita membenarkan ataupun tidak. Waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Ini permasalahan yang pertama.